Halo semuanya, nama saya Kalvari. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 3, program studi Hospitality dan Pariwisata. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kue khas dari Sulawesi Utara, yaitu panada. Saya akan membahas mengenai sejarah dari makanan tersebut, kemudian cara membuat dan bahan yang diperlukan. Kemudian saya akan membahas juga mengenai akulturasi budaya yang terdapat di dalamnya. Panada merupakan salah satu jenis roti goreng khas atau yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, kemunculan panada ini berkaitan dengan era penjajahan bangsa-bangsa Eropa berabad-abad tahun silam. Sebagian sumber mengatakan bahwa panada dibawa oleh bangsa Belanda. Namun, anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar, karena meskipun bangsa Belanda telah menjajah atau menduduki daerah Minahasa sejak sekian lama, namun bangsa-bangsa seperti Portugis dan Spanyol lebih memiliki andil dalam memperkenalkan makanan ini. Bentuknya yang memiliki kemiripan dengan kue pastel membuat panada diyakini sebagai salah satu warisan dari Portugis yang sempat menduduki wilayah Sulawesi Utara. Nah, mengenal resep pembuatan kue panada ini, setelah diperkenalkan oleh bangsa Spanyol, ternyata resep kue ini dulu awalnya dimiliki oleh keluarga besar Mande, yang adalah keturunan asli Minahasa pada masa itu. Nah, sehingga turun-temurun kue ini dijadikan sebagai kue khas dari Sulawesi Utara. Untuk menikmati kue ini bisa dijumpai dengan mudah di Sulawesi Utara, karena banyak sekali toko kue dan warung kopi yang menjual kue tersebut. Nah, namun untuk kalian yang berada di luar Sulawesi Utara, kalian juga bisa dengan mudah mencicipi kue ini dengan cara membuatnya, karena membuat kue tersebut tidak memerlukan alat dan bahan yang susah untuk dicari. Nah, di sini bahannya terbagi atas 3 bahan, yaitu bahan untuk kulit, bahan untuk isian, dan bahan untuk bumbu halus. Yang pertama yaitu bahan untuk membuat kulit. Diperlukan 500 gram tepung terigu, 5 gram ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, 100 ml susu cair, 2 butir telur, dan 1 sendok makan mentega. Tidak lupa juga garam secukupnya. Untuk bahan isian diperlukan 400 gram daging ikan cakalang atau juga bisa ikan tongkol, kemudian 100 ml santan kental, kemudian 3 buah cabai merah, dan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya, bahan untuk membuat bumbu halus. Diperlukan 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting, garam secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Cara membuatnya, pertama, membuat adonan kulit panada terlebih dahulu, yaitu dengan mencampurkan tepung terigu, garam, gula, ragi instan, susu, dan telur. Lalu aduk semua hingga tercampur rata. Selanjutnya yaitu hancurkan daging ikan cakalang maupun ikan tongkol, tumis dengan bumbu halus yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, jika sudah, kemudian masukkan isian daging tersebut yang telah digoreng tadi atau ditumis ke dalam adonan kulit yang telah disiapkan, lalu digoreng ke dalam minyak panas. Nah, jika sudah berwarna kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Panada siap disantap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akulturasi budaya yang terdapat di dalam makanan tersebut. Nah, dalam kue ini terdapat akulturasi budaya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada bagian sejarah. Nah, kata panada sendiri kerap kali dihubungkan dengan empanada, makanan serupa yang berasal dari Spanyol. Secara harfiah, empanada berarti dari empanada yang berasal dari bahasa Spanyol memiliki arti empar, yang berarti membungkus. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari empanada atau panada itu sendiri, yakni isian berbagai jenis bahan
yang dibungkus ke dalam adonan roti. Nah, seiring berjalannya waktu, makanan ini kembali diolah dan dikembangkan hingga sampai sekarang ini dan melibatkan unsur-unsur tradisional Sulawesi Utara. Nah, jika di empanada itu memakai daging, kemudian ada keju dan jagung. Nah, sedangkan di panada sendiri itu memakai isian daging ikan tongkol atau ikan cakalang sebagai isian utamanya. Nah, ikan ini dipilih karena keadaan alam Sulawesi Utara yang didominasi oleh lautan dan memiliki kekayaan biota laut yang melimpah. Dan juga ikan cakalang sendiri sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.